Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustinovi, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021, LPTK Universitas Mula Warman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Gimana? Sudah siap menerima pelajaran dari Ibu? Siap, Bu. Siap. Oke. Kalau siap, jangan lupa silakan kalian mengisi dulu ya absensi di Edmodo. Jika ada kendala, kalian bisa mengisi di WhatsApp ya secara manual. Silakan diisi dulu. Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Ya, sekarang kita mulai berdoa. Silakan Ibu minta tolong salah satu di antara kalian yang memimpin doa. Marilah sama-sama sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih ya Surya. Ya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Ya, Ibu akan absen secara manual. Ana. Hadir, Bu. Ya. Anggi. Hadir, Bu. Ya, Ayu. Hadir, Bu. Bowo. Hadir, Bu. Ya, Kalista. Hadir, Bu. Nadia. Hadir, Bu. Nazila. Hadir, Bu. Rahma. Hadir, Bu. Ya, Sefiana. Hadir, Bu. Surya. Hadir, Bu. Iya. Kita masuki. Nah, tadi sudah salam, sudah berdoa, sudah mengecek kehadiran. Sekarang kita masuki protokol kesehatan. Nah, Ibu mengingatkan kembali kepada kalian untuk mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada dengan menerapkan 3M ya, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, kemudian menjaga jarak ya minimal 1,5 meter. Sekarang kita masuki peta konsep. Nah, hari ini yang kita pelajari adalah yang warna biru. Tentang apa? Tentang fungsi, pengertian fungsi, kemudian menyajikan fungsi dalam diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Nah, mengingat kembali. Ya. Siapa yang masih ingat tentang pengertian relasi? Saya, Bu. Ya. Silakan anak. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang menghubungkan atau memasangkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Ya. Jadi relasi adalah
ya pengertiannya. Nah, relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang menghubungkan atau memasangkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Nah, kemudian cara menyajikan relasi, siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, Anggi, gimana cara menyajikan relasi? Relasi dapat disajikan dengan 3 cara, yaitu 1. Diagram panah, 2. Himpunan pasangan berurutan, 3. Diagram kartesius. Iya, betul ya. Nah, relasi dapat disajikan dengan 3 cara, yaitu diagram panah, himpunan pasangan berurutan, diagram kartesius. Kemudian, nah, contoh fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, gambar apa? Gambar sekelompok siswa ya sedang belajar di kelas 8B. Ya. Bagaimana? Yang kalian lihat, setiap siswa menempati kursinya masing-masing. Tidak ada seorang siswa pun yang menempati lebih dari 1. Itu adalah contoh dari fungsi. Kemudian, contoh fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Ini gambar pertama, ini gambar siapa? Jangan sampai tidak tahu ya. Gambar siapa? Bupati dan Wakil Bupati Kota Baru. Iya, siapa namanya? Said Jafar. Iya, Said Jafar sama Andi Rudi ya. Sedangkan yang di sebelah siapa? Bupati Tanah Bumbu. Tanah Bumbu. Iya, betul. Siapa namanya? Siapa yang masih yang tahu? Jerullah. Dengan siapa? Muhammad Rusli. Iya, Muhammad Rusli ya. Nah, gambar di atas itu menunjukkan bahwa satu kepala daerah dan wakilnya hanya memimpin satu daerah, tidak ada ya. Bupati Kota Baru merangkup dengan Bupati Tanah Bumbu sendiri-sendiri ya. Kemudian motivasi. Nah, ini ada gambar yang kalian tidak asing, ini gambar siapa? Pahlawan Indonesia ini siapa? Atlet ya, peraih medali pada ajang Olimpiade Tokyo 2020. Yang pertama ini Grecia sama Apriani. Kemudian yang ini yang paling atas Anthony ya. Yang kedua ini gambarnya Eko Yulia ya. Ini siapa? Rahman Erwin. Yang berikutnya yang angkat besi, yang perempuan ini adalah Widya. Nah, 6 orang ini ya adalah pahlawan Indonesia. Untuk menjadi sukses diperlukan ketekunan dan latihan yang rutin. Nah, berikutnya motivasi belajar dari Ibu. Orang yang sukses tidak selalu orang yang pintar, tapi orang yang sukses adalah orang yang gigih dan pantang menyerah. Ya, kemudian tujuan pembelajaran hari ini. Ya, melalui kegiatan mengamati tayangan slide PPT yang dilakukan oleh guru bersama peserta didik, diharapkan peserta didik dapat menganalisis suatu fungsi dengan benar. Melalui kegiatan kerja kelompok yang telah dilakukan di LKPD, diharapkan peserta didik dapat membuat diagram panah, himpunan pasangan berurutan, diagram kartesius dengan mandiri dan percaya diri. Setelah melakukan diskusi, peserta didik dapat memecahkan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan fungsi ya dengan benar.
Nah, ini dia. Hari ini kita bagi kelompok ya. Kelompoknya yang lain boleh dibuka ya. Silakan dibuka layarnya ya, jangan ditutup, pintar. Kelompok pertama Ana, Ayu, Rahma, Nazila. Kelompok 2 Anggi, Bowo, Surya. Kelompok 3 Kalista, Nadia, Seviana. Ya, itu Ibu bagi kelompoknya. Kemudian kita memasuki kegiatan inti. Nah, kegiatan inti berarti pertama mengamati permasalahan ya. Kemudian kalian amati. Nah, ini ada permasalahan, ada berapa permasalahan? Ini ke satu, yang ini kedua. Ya, jadi ada permasalahan ya, 2 permasalahan. Pada permasalahan pertama, ya Surya, ada gambar apa permasalahan pertama? Atlet. Ya, ada tabel nama-nama atlet ya dengan cabang olahraganya. Ya, di situ. Nah, pertanyaannya coba Surya bacakan. Paling bawah Berdasarkan sini. ilustrasi di atas, apakah hubungan antara nama-nama atlet dan cabang olahraga yang ditekuninya berupa fungsi? Merupakan fungsi ya. Nah, terus pertanyaan yang kedua. Ayo siapa yang mau? Nah, permasalahan kedua. Ana, Ana. Permasalahan kedua, Ana. Bacakan. Ya, Rahma. Silakan Rahma, bacakan Rahma. Pada suatu kegiatan praktek memasak di sekolah, kelompok 1 menampilkan hasil karyanya untuk dinilai. Dewi memasak nasi dan ikan goreng, Tia memasak sayur bening dan ayam goreng, Rini hanya memasak lalapan, Agus dan Budi membuat minuman jus mangga, Angga menyusun buah semangka, sedangkan Rio hanya duduk saja. Ya, di bawahnya. Berdasarkan ilustrasi di atas, apakah hubungan antar nama-nama siswa dengan nama-nama makanan dan minuman yang disajikan merupakan fungsi? Ya, dari dua permasalahan. Ya, dari permasalahan pertama sama permasalahan kedua yang ditanya apakah fungsi. Nah, untuk menjawab ya bersama permasalahan 1 dan 2 ini, untuk itu silahkan diskusi dulu ya. Ibu akan bagikan LKPD di grup ya. Nah, ini LKPD-nya. Ya, Ibu bagikan di grup. Ya, Ibu bagikan. Nah, silakan. Yang pertama adalah kalian mengamati LKPD. Ya, silakan diamati dulu LKPD-nya yang Ibu bagikan di grup. Kemudian ya, kalian baca ya petunjuknya dengan teliti dan benar. Nah, bertanya ya, dibaca. Petunjuknya adalah baca dan cermati dengan baik ya LKPD berikut ini. Pahami setiap langkah-langkah LKPD oleh masing-masing anggota grup. Diskusikan dengan teman sekelompokmu mengenai apa yang harus kamu lakukan dan tulis hasil diskusi pada tempat yang disediakan. Jawab LKPD dengan benar dan tepat. Jika masih ada masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan diskusi, maka tanyakan kepada guru. Tapi sebelumnya Ibu akan tanyakan ke kelompok lain dulu. Ya. Selamat mengerjakan. Silakan kalian mengerjakan ya. Ya, soal yang ada di LKPD. Ya, silakan bergabung ke WhatsApp berdasarkan kelompoknya. Silakan diskusi. Ya, silakan diskusi di kelompoknya.
Silakan diskusi. Ya, anak-anak, silakan kalian melengkapi informasi yang relevan ya dalam menyelesaikan permasalahan dan menjawab permasalahan di LKPD. Ya, silakan juga kalian bekerja sama. Ya, kemudian silakan kalian juga mencari informasi ya dalam pemecahan masalah untuk dipresentasikan ya. Jadi Ibu persilahkan kepada kalian nanti hasilnya dipresentasikan. Ada pertanyaan? Kelompok 1. Ada pertanyaan kelompok 1? Kelompok 2. Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Kelompok 3. Apa ada kesulitan? Tidak, Bu. Tidak. Ya, silakan dulu kalian kerjakan. Ya, 5 menit lagi ya. Kelompok 1, Surya, Nazila, kelompoknya. Terus kelompok 3, Nadia, gimana? Teviana, ada pertanyaan kah? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Ya, 5 menit lagi Ibu beri waktu untuk mempresentasikan. Ya, Ibu membalas chatnya ya. Ibu balas chat kalian di grup. Ya. Siapa ya di antara 3 kelompok ini yang mau mempresentasikan duluan? Ayo, siapa yang di antara 3 kelompok ini yang mau mempresentasikan duluan? Kelompok 1, Rahma, Ana, Ayu, Nazila.
Kelompok 2, Anggi Bowo Surya. Kelompok 3, Seviana Nadia Kalista. Kelompok 4, ya, tidak ada. Silakan yang mau mempresentasikan duluan. Kelompok Halo. 1, Bu. Oh Kelompok iya, 2. kelompok 1. Kelompok saya. Oh, kelompok 2. Silakan kelompok 2. Permasalahan pertama ya. Ayo, silakan dibacakan. Silakan bacakan kelompoknya. Siapa duluan yang mulai kelompok 2? Saya, Bu. Ya, silakan dibaca kalian soalnya ya. Ayo, silakan Surya. Apakah hubungan antara nama-nama atlet dengan cabang olahraga yang ditekuninya merupakan fungsi? Jawabannya iya, Bu. Jawabannya ya. Terus? Lanjut. Berikutnya, pertanyaan berikutnya. Ayo. Berdasarkan ilustrasi di atas, tuliskan nama-nama atlet dan cabang olahraga. Menggunakan simbol himpunan A nama-nama atlet dan himpunan B cabang olahraga. Terus, apa jawabannya? Himpunan A Windy Cantika Aisyah, Eko Yuli Irawan, Rahmat Erwin Abdullah, Grecia Poli, Apriani Rahayu, Antoni Sinsuka Ginting. Ya. Himpunan B angkat besi dan bulu tangkis. Iya. Gimana kelompok lain? Sama atau berbeda? Sama, Bu. Sama. Oke, terus lanjut lagi. Pasangkanlah menggunakan tanda panah untuk menyatakan hubungan antara nama-nama atlet dan cabang olahraga yang ditekuninya. Coba tunjukkan gambarnya mana. Kalau di HP nggak apa-apa, kalau di gambar boleh ditunjukkan seperti ini, boleh. Atau kertas. Seperti ini, Bu. Oh iya, benar ya. Gimana kelompok lain? Sama? Sama, Bu. Jadi gambarnya seperti ini ya. Nah, ya kan seperti ini Surya? Ya. Jadi Widya dipasangkan Ya, Bu. dengan angkat besi, Eko angkat besi, Rahma juga, Rahmat ya. Grecia bulu tangkis, Aprilia, Antoni. Lanjut lagi. Berikutnya, pertanyaan berikutnya. Ya, siapa lagi lanjutannya? Apakah semua nama-nama atlet mempunyai pasangan tepat satu di cabang olahraganya? Jawabannya ya, Bu. Ya. Terus? Karena dapat terlihat jelas pada diagram panah yang tadi. Ya, berarti ya diagram panah yang ada di layar nih ya. Kelihatan. Kelompok lain gimana? Sama atau berbeda? Ya, sama. Terus lagi lanjut. Apakah relasi yang menghubungkan antara nama-nama atlet dengan cabang olahraganya merupakan fungsi? Jawabannya iya, Bu. Apakah merupakan fungsi? Jawabannya ya. Kelompok lain gimana? Ada yang sama atau berbeda? Sama, Bu. Sama, ya. Sekarang kita cek jawabannya. Nah, iya ya. Berarti merupakan fungsi. Alasannya tadi belum disebutkan ya, karena setiap anggota A
dipasangkan dengan tepat satu ke anggota B ya. Terus yang berikutnya, yang kelima. Ayo yang kelima. Lanjut. Tuliskan domain, kodomain, dan rangnya. Domain, Windy, Eko, Rahmat, Gracia, Apriani, dan Antoni. Kodomainnya angkat besi dan bulu tangkis. Ranknya angkat besi dan bulu tangkis. Iya. Gimana kelompok lain? Sama atau berbeda? Sama, Bu. Sama ya. Sekarang kita lihat, kita cek ya. Nah, jadi domainnya Windy, Eko, Rahmat, Gracia, Aprilia, Antoni. Angkat besi, bulu tangkis, kodomainnya. Sedangkan ranknya ini ya. Rank ya. Terus lanjut lagi. Siapa kelompok mana lagi tadi? Masih kelompok 2 ya, belum selesai pertanyaannya. Tuliskan himpunan pasangan berurutan pada relasi hubungan nama-nama atlet dengan cabang olahraga yang ditekuni. Ya, jawabannya Windy angkat besi, Eko angkat besi, Rahmat angkat besi, Gracia bulu tangkis, Apriani bulu tangkis, Antoni bulu tangkis. ya. Berarti jawabannya Windy angkat besi tadi sudah sama ya. Kelompok lain gimana? Sama? Bu. Sama. Ya, berikutnya pertanyaan terakhir. Siapa? Saya, Bu. Ya, Surya. Buatlah diagram Kartesius dari himpunan pasangan berurutan di atas. Ya, ini pasang berurutannya. Gambarnya gimana? Coba tunjukkan. Seperti ini, Bu. Ya, agak dimiringi lagi ke samping itu. Diputar. Oh, gini. Iya. Ya, jawabannya gimana kelompok lain? Samakah gambarnya? Sama, Mas Bu. Surya? Sama. Nah, kita lihat gambarnya. Nah, ya. Widya keangkat besi, Eko angkat besi, Rahmat angkat besi, Gracia bulu tangkis. Jadi gambarnya seperti ini. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu. Kelompok 2. Nah, hebat ya. Kita lanjut ya, permasalahan berikutnya kelompok berapa yang mau mempresentasikan? Kelompok 1, Bu. Kelompok 1 ya. Oke, semangat ya. Pada suatu kegiatan praktek memasak di sekolah, kelompok 1 menampilkan hasil karyanya untuk dinilai. Dewi memasak nasi dan ikan goreng, Tia memasak sayur bening dan ayam goreng, Rini hanya memasak lalapan, Agus dan Budi membuat minuman jus mangga, Angga menyusun buah semangka, sedangkan Rio hanya duduk saja. Berdasarkan ilustrasi di atas, apakah hubungan antara nama-nama siswa dengan nama-nama makanan dan minuman yang disajikan merupakan fungsi? Enggak, Bu. Nah, jadi pertanyaan pertama jawabannya tidak. Oke, kenapa alasannya? Kelompok lain sama atau tidak? Sama, Bu. Sama ya. Oke, terus berikutnya. Berdasarkan ilustrasi di atas, tuliskan nama-nama siswa dan nama makanan dan minuman yang disajikan menggunakan simbol himpunan. Himpunan A, nama-nama siswa, Dewi, Tia, Rini, Agus, Budi, Angga, dan Rio.
Himpunan B, nama makanan dan minuman yang disajikan. Nasi, sayur bening, ayam goreng, ikan goreng, lalapan, jus mangga, dan buah semangka. Gimana kelompok lain? Ya, Bu. Betul. Benar ya, lanjut lagi. Ayo berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Siapa? Saya Bu dari kelompok 1. Ya, silakan. Pasangkanlah menggunakan hubungan antara nama siswa dan nama makanan dan minuman yang disajikan. Gimana? Gambarnya bisa ditunjukkan? Mana gambarnya? Bisa, Bu. Tunjukkan. Coba. Yang lainnya dilihatkan ya, perhatikan ya. Dibuka semuanya. Mana gambarnya? Di mana kelompok lain? Gambarnya itu sama atau tidak? Ya, Bu, sama. Sama. Ya, kita lihat ya, kita jawabannya. Nah, ya. Dewi ke nasi dan ke ikan goreng. Tia ke sayur bening, ke ayam goreng. Rini ke lalapan. Agus jus mangga, Budi juga jus mangga. Angga buah semangka. Nah, kalau Rio tidak ada ya. Berikutnya, lanjut lagi. Saya Bu. Masih kelompok berapa ini? Masih kelompok 1 ya. Mana? Iya, Bu. Apakah semua nama-nama siswa mempunyai pasangan tepat satu di nama makanan dan minuman yang disajikan? Tuliskan alasan kelompok kalian. Gimana? Jawabannya tidak, karena ada anggota himpunan A yang mempunyai 2 pasangan pada anggota himpunan B, yaitu Dewi dan Tia. Dewi berpasangan dengan 2 macam anggota himpunan B, yaitu nasi dan ikan goreng. Tia berpasangan dengan 2 macam himpunan B, yaitu sayur bening dan ayam goreng. Dan ada anggota himpunan A yang tidak ada pasangan pada anggota himpunan B, yaitu Rio. Ya. Gimana kelompok lain? Menanggapi? Setuju, Bu. Ya. Berarti jawabannya tidak ya. Mempunyai tepat satu tidak. Tadi sudah dijelaskan ada 2 siswa, yaitu Dewi sama Tia. Ternyata dia memasangkan ya 2 kali ya. Sedangkan ada lagi 1 orang, yaitu Rio, yang dia hanya duduk saja. Jadi dia tidak punya pasangannya. Kemudian lanjut pertanyaan berikutnya. Saya Bu dari kelompok 1. Ya, Ayu. Apakah relasi yang menghubungkan antara nama-nama siswa dengan disajikan merupakan fiksi? Berikan alasan kelompok kalian. Ya, gimana? Kelompok 1. Karena adanya anggota himpunan yang mempunyai 2 pasangan anggota himpunan B, yaitu Dewi dan Tia. Kedua, adanya anggota himpunan A yang tidak memiliki pasangan pada anggota himpunan B, yaitu Rio. Ya. Berarti fungsi atau bukan? Tadi jawabannya fungsi atau bukan? Bukan, Bu. Bukan. Gimana kelompok lain? Sama atau berbeda? Sama, Bu. Sama. Ya, berikutnya kita lihat ya. Jawabannya bukan fungsi karena ada anggota A yang mempunyai 2 pasang ya pada anggota himpunan B, yaitu Dewi sama Tia. Berikutnya ada anggota himpunan A yang tidak ada pasangannya, yaitu Rio. Berikutnya lanjut pertanyaannya. Saya, Bu. Ya. Tuliskan domain, kodomain, dan rangnya. Domain Dewi, Tia, Rini, Agus, Budi, Angga, dan Rio. Kodomainnya
nasi ikan goreng, sayur bening, ayam goreng, lalapan, jus mangga, dan buah semangka. Rengnya nasi, ikan goreng, sayur bening, ayam goreng, lalapan, jus mangga, dan buah semangka. Ya, gimana kelompok lain? Sama atau beda? Sama, Bu. Sama, ya. Berikutnya kita lihat jawabannya. Nah, ya. Domainnya adalah himpunan A semua ditulis. Domainnya himpunan B. Untuk rengnya berarti yang dipanahkan nih. Reng kan dari sini kelihatan nih yang dipanahkan nasi, sayur bening, ayam goreng, ikan goreng, lalapan, jus mangga, dan buah semangka. Ya, berarti jawabannya sudah benar ya. Pertanyaan berikutnya. Tuliskan pasangan berurutan pada relasi hubungan nama-nama siswa dengan nama makanan dan minuman yang disajikan. Himpunan pasangan berurutannya Dewi ikan goreng, Dewi nasi, Tia sayur bening, Tia ayam goreng, Rini lalapan, Agus jus mangga, Budi jus mangga, dan Angga semangka. Iya. Kelompok lain gimana jawabannya? Sama atau berbeda? Jadi himpunan pasangan berurutannya ya seperti ini ya. Tadi Dewi sama nasi, Dewi sama ikan goreng, Tia sama sayur bening, Tia ayam goreng, Rini lalapan, Agus jus mangga, Budi jus mangga, Angga juga semangka. Terakhir, pertanyaan terakhir. Ayo untuk kelompok 1 ya, masih kelompok 1 ya. Masih kelompok 1 ya. Ya Bu, saya Bu. Ya Rahma. Diagram Kartesius dari himpunan di atas. Gambarnya gini Bu. Ya, di gambarnya tunjukkan aja. Nah, yang lain, kelompok lain silakan diperhatikan. Nah, sama atau berbeda? Sama atau berbeda? Mana tanggapannya kelompok lain? Mana tanggapannya kelompok lain? Ayo, jawab. Bu. Sama, Nadia. Jawab. Sama, Bu. Nah ini ya, bahwa Dewi sama nasi, seperti ini gambarnya ya. Atas 2, kesini 2, 1 ya. Agus sama jus mangga, Budi sama jus mangga, Angga sama semangka. Ya ini. Ya berarti jawaban untuk kelompok 1 sudah benar semua. Kita kasih tepuk tangan ya. Nah, ya. Hebat ya, kelompok 1 sudah hebat, kelompok 2 juga hebat. Nah, berikutnya ya kelompok berapa? 3 Bu. Kesimpulannya kelompok 3. Ya, kelompok 3. Silakan dibacakan. Pertanyaan nomor 1, apakah yang dimaksud dengan fungsi? Fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A tepat pada satu dengan anggota B. Gimana teman-temannya? Benar atau salah? Pengertian dari Benar, Bu. benar ya? Ya, lanjut lagi. Untuk pembahasan nomor 2, suatu relasi dapat dikatakan fungsi atau pemetaan jika setiap anggota himpunan A mempunyai pasangan di himpunan B dan setiap anggota A dipasangkan tepat satu anggota himpunan B. Iya. Jadi syaratnya setiap anggota himpunan A mempunyai pasangan di himpunan B. Setiap anggota A dipasangkan tepat satu di anggota B. Gimana temannya? Ada yang berbeda? Jawabannya? Enggak Bu. Sama ya? Sama Ya. Bu. Terus yang terakhir, ayo. Pertanyaan yang terakhir. Nah, pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara menjanjikan suatu fungsi? Menjanjikan fungsi dapat disajikan dengan 3 cara, yaitu cara 1, himpunan pasangan berurutan.
Cara 2, diagram panah. Cara ketiga, diagram kartesius. Nah, gimana? Adakah yang berbeda? Jawaban temannya. Ada 3 cara katanya. Kalau bolak-balik gak apa-apa ya. Yang penting sama. Ya. Kita lihat ya jawabannya. Nah, menyajikan fungsi. Menyajikan fungsi itu dengan 3 cara. Yang pertama diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Ya. Nah, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ya. Nah, jadi kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah ya. Hebat-hebat semua ya. Kalau gitu kita lihat materi. Ya, materinya hari ini kita lihat. Yaitu tadi sudah disebutkan pengertian fungsi. Yaitu himpunan A ke himpunan B ya. Relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A tepat satu dengan anggota B. Syaratnya ya, tadi sudah disebutkan kelompok 3, setiap anggota A mempunyai pasangan di himpunan B. Setiap anggota A dipasangkan tepat satu ya. Tidak boleh bercabang, tidak boleh apa tadi? Tidak ada pasangannya. Kemudian istilah dalam fungsi. Tadi ada apa? Domain, ada kodomain, ada reng. Nah, domain ini adalah himpunan A. Disebut daerah asal. Jadi semua anggota A adalah domain. Kodomain, semua anggota B adalah kodomain atau daerah kawan. Terus yang reng gimana? Yang reng adalah himpunan bagian dari himpunan B yang semua anggotanya mendapat pasangan di anggota A. Disebut reng atau daerah hasil. Nah, dari gambar nih. Kelihatan ya, ini semua A ini adalah domain. Berarti domainnya apa? A, apalagi B, C, dan D. Kodomain, semua anggota B. 1, 2, 3, 4. Ya. Rengnya, nah rengnya ini yang ada panahnya di himpunan B, tapi yang ada panahnya 1, 2. Nah, di sini 3 ada panah enggak? Tidak. Tidak ada, berarti bukan ya, bukan anggota dari reng, tapi hanya yang 4 saja. Nah, jadi 1, 2, dan 4 adalah reng. Ya, menyajikan fungsi tadi pakai 3 cara, yaitu diagram panah, himpunan pasangan berurut, dan diagram kartesius. Nih, ada contoh ya. Himpunan P 1, 2, 3, 4. Terus himpunan Q 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nama relasinya adalah setengah kali, ya. Berarti kalau setengah kali itu separohnya ya. Nah, bagaimana cara menyajikannya? Nah, pertama pakai diagram panah seperti ini. Ya, tadi sudah kalian buat. Nih, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini ada nggak yang nggak ada pasangannya? Ada nggak? Ada ya, 1, berapa lagi? 1, 5. Ya, tidak ada pasangannya. Terus kita masuk yang kedua, pakai diagram, pakai himpunan pasangan berurutan. Ya, tadi 1 dengan berapa? Sama 2, 2 dengan 4, 3 dengan 6, 4 dengan 8, 5 dengan 10. Ya, lebih mudahnya dari diagram panah ini ya. Kelihatan 1 dengan 2, 2 dengan 4, 3 dengan 6, 4 dengan 8, 5 dengan 10. Yang terakhir dengan apa? Diagram kartesius. Nah, yang sudah kalian gambar tadi. 1 dengan berapa pasangannya nih? 2. 2 dengan 4.
3 dengan 6, 4 dengan 8, 5 dengan 10. Kalau dibentuk garis lurus ya, membentuk suatu garis lurus ya. Sampai sini materi yang Ibu sampaikan. Ada nggak pertanyaan? Ada nggak pertanyaan? Tidak, Bu. Nggak ada, Bu. Ada ya. Kalau tidak ada, berarti kita masuk kegiatan kesimpulan. Ya. Kesimpulan. Siapa yang mau menyimpulkan? Ayo. Dari pembahasan hari ini. Ayo, siapa yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, Bowo, silakan. Kesimpulannya Bowo apa hari ini? Tuh, apakah yang dimaksud dengan fungsi? Fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A tepat satu dengan anggota B. Ya, gimana dengan yang lain? Apakah kesimpulannya sama dengan Bowo? Gimana? Sama, Bu. Sama ya. Jadi kesimpulannya bahwa fungsi adalah relasi khusus ya yang memasangkan anggota A tepat satu ya ke anggota B. Terus ada lagi kesimpulannya. Silakan, kesimpulan lagi, ada yang lagi menyimpulkan. Ayo. Saya, Ada. Bu. Ya, Ayu, silakan Ayu. Caranya menyajikan suatu fungsi. Sedangkan suatu fungsi itu dapat disajikan dengan 3 cara, yaitu pertama diagram panah, 2 himpunan pasangan berurutan, 3 diagram kartesius. Gimana teman-temannya? Kesimpulannya Gusti Ayu? Ayu. Sama, Bu. Sama. Ada berapa? Ada 3 cara penyajian ya dalam fungsi, yaitu diagram panah, himpunan pasangan berurutan, yang terakhir adalah diagram kartesius. Ada lagi yang mau nyimpulkan? Ada apa ya? Domain rasanya itu. Siapa yang mau menyimpulkan? Ada domain, ada kodomain, ada rank. Istilah dalam fungsi. Siapa yang mau menyimpulkan? Ayo. Domain, kodomain, rank. Siapa yang menyimpulkan? Seviana. Gimana Seviana? Atau Nadia? Domain adalah Kodomain adalah daerah asal yang merupakan ya. A. Kodomain adalah daerah kawan yang merupakan himpunan B. Ya. Dan rangge adalah himpunan bagian dari himpunan B yang semua anggotanya mendapat pasangan di anggota himpunan A. Ya, gimana? Yang lainnya? Sama atau berbeda? Sama, Bu. Sama, ya. Terus syarat dari fungsi. Ayo, siapa yang syarat dari fungsi? Tadi ada kelompok berapa yang sudah menyebutkan syaratnya fungsi? Ada berapa syarat? Ada 2 ya. Apa yang ingat? Saya, Bu. Ya, Anggi. Syarat fungsi ada 2.
yaitu setiap anggota himpunan A mempunyai pasangan di himpunan B. Ya. Dan setiap anggota A dipasangkan tepat satu anggota himpunan B. Iya, gimana? Sama atau berbeda? Sama, Bu. Sama. Jadi kita lihat ya kesimpulannya. Jadi fungsi atau pemetaan adalah himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A tepat satu anggota B. Syaratnya tadi disebutkan ada 2, yaitu mempunyai pasangan ya. Setiap anggota himpunan A mempunyai pasangan di anggota himpunan B. Setiap anggota himpunan A dipasangkan tepat satu anggota B ya. Fungsi dapat disajikan dengan 3 cara. Ya, simpulannya hari ini. Yang ketiga adalah apa? Diagram apa nah? Kartesius. Nah, oke. Kemudian gimana? Ada kesulitan nggak selama kita belajar hari ini? Ada kesulitan atau tidak? Yang belum jelasnya di mana? Tidak ada. Berarti hari ini sudah paham belajarnya? Paham, Bu. Ya, alhamdulillah ya kalau gitu. Sudah. Nah, ini ada soal evaluasi, Nak. Ada 3 soal, sudah Ibu kirim di Edmodo. Habis ini kalian langsung mengerjakan ya. Jangan lupa dikerjakan sesuai dengan urutannya. Nomor 1 dulu, nomor 2, lalu nomor 3. Gimana belajar hari ini? Perasaan kalian mengikuti pelajaran hari ini? Menyenangkan. Senang, Bu. Senang. Ya. Nah, kemudian pembelajaran berikutnya. Nah, pelajaran berikutnya yaitu kita akan bertemu di pertemuan berikutnya membahas tentang korespondensi 1-1 dan nilai fungsi. Jadi Ibu harapkan kalian belajar dulu ya di rumah, cari internet bisa, bahan ajar yang relevan, buku paket bisa untuk pembelajaran berikutnya supaya lebih mudah ya pahami. Silakan sebelum menutup pembelajaran hari ini, berdoa lebih dahulu. Marilah kawan-kawan, sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya. Jadi masih ada waktu 5 menit ya. Silakan kalian buka di Edmodo dulu. Silakan. Ya, jangan keluar dulu. Buka di Edmodo dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan soalnya, Ibu tampilkan soalnya. Nah, kalau mau ditanyakan, silakan. Ada pertanyaan nggak sebelum kalian keluar dari Meet ya?
Masih 5 menit. Kalau mau bertanya, ada yang mau bertanya atau mau ngerjakan dulu boleh, ada 5 menit waktunya. Kerjakan nggak apa-apa. Silakan kalau mau bertanya tentang soal evaluasi. Gimana soal nomor 1? Ada yang ditanyakan nggak? Ya, Bu. Jelas ya? Jadi diagram panah berikut menunjukkan fungsi dari himpunan himpunan K ke himpunan L mana yang merupakan fungsi. Nah, ya. Jelas ya soalnya. Yang kedua, gimana soalnya? Karena kalian kalau sudah di Edmodo, ya tidak bisa bertanya lagi, langsung mengerjakan. Nomor 2 ini ada 3 pertanyaan. Ya. Bagaimana rasanya? Kemudian, apakah relasi tersebut merupakan fungsi? Nah, ya, silakan kalau dia mau ditanyakan dulu. Ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, ya, kita ucapkan bersama-sama, alhamdulillah ya, semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat, ya, serta menambah ilmu, ya, untuk kalian semua. Semoga sukses dan berhasil ya, menjadi orang yang sukses. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalian ke Edmodo mengerjakan ya. Keluar dari sini Gimit tidak apa-apa. Silakan kalian mengerjakan di Edmodo. Ya, sampai ketemu lagi. Lupa.